Gak pernah terbayang gak sih rasanya kalau misalkan ketika seseorang yang memutuskan untuk pergi dari hidupnya kita ya, entah karena alasan apapun teman-teman ya. Ada alasan yang bikin nyesek gitu kan, ada alasan yang mungkin menggembirakan juga ya. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, kita bakalan bahas mengenai yang dia rasakan saat terakhir kali melihat kamu gitu ya. Apa sih ya teman-teman yang dia rasakan? Coba kita baca ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang hati gitu kan, dengan bahagia, gembira gitu. Dan vibes yang positif pastinya, dan outcome-nya pun juga pastinya bakalan jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Alright, sama seperti diri dengan yang sebelum-sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 story teman-teman ya. Story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story. Just listen carefully teman-teman ya, dengerin aja baik-baik ya. Dan siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu ya. Oke, kita bakalan baca. Yuk, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakal baca buat story kamu yang pertama. Oke. Story kamu yang pertama yang dia rasakan saat terakhir kali ngelihat kamu ya, di story yang pertama. Buat teman-teman ya, are you ready? Ready. Ready or not ya. Oke, yang pertama ya. Ada alasan apa sih dibalik perginya dia ya? Ada alasan apa dibalik perginya dia? Ada Mars di sini, which is Mars ini gitu kan ya, cerita-cerita mengenai halangan, mengenai sesuatu hal yang ujian atau hambatan yang besar ya yang terjadi. Nah, ini terjadinya dalam hidupnya dia juga terjadi nih teman-teman ya. Sesuatu hal dimana dia kehilangan kontrol hidup gitu kan, kehilangan kekuatannya, kehilangan perasaan yang merasa kekuatan lah ya, seperti itu. Dan banyak hambatan, banyak pihak-pihak yang membatasi gitu kan, dan banyak sekali kabar-kabar yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang tadinya mungkin diharapkan gitu kan, tapi ternyata nggak terjadi sesuai dengan kenyataan gitu, jauh banget gitu loh dari apa yang dia harapkan ya, seperti itu. Kalaupun di hubungan pun ini juga hubungan yang ambiar banget gitu, karena buat ngejalanin hubungan barengan sama kamu aja ya ini butuh kekuatan gitu kan ya. Cobaannya ada banyak, hambatannya banyak, pas juga kehidupannya dia juga hambatannya juga luar biasa banget gitu ya. Jadi alasan dibalik perginya dia bener-bener seperti ini banget nih teman-teman. Kita bakalan lihat ya, perasaan yang dia rasakan itu apa ya. Coba kita lihat perasaan yang dia rasakan itu apa sih. Oke. Campur aduk banget sih ya, teman-teman lihat sendiri kan, ini ada cerita Mars di Aries, which is kalau misalkan dilihat di sini ini emosionalnya juga luar biasa banget, naik turun gampang banget ya, namanya tersinggung ya, namanya juga lagi sensitif orang kalau lagi ada masalah gitu kan, apalagi dia kehilangan kontrol dirinya, dia pastinya luar biasa banget gitu kan, luar biasa, nggak karu-karuan juga gitu. Ada cobaan besar dalam hidupnya dia ya, pasti secara emosi juga dia marah, jengkel gitu kan, merasa kecewa gitu. Dia udah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi luar biasa sih ya, emosinya juga luar biasa banget gitu kan ya. Luar biasa nih emosinya dia, wah nggak terkira apa yang dia rasakan ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah berada di fase ini ya, ini pasti tahu lah rasanya kayak gimana ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Perasaan yang dia rasakan. Oke. Luar biasa nih, kalau misalkan dilihat di kartunya aja udah kelihatan banget gitu kan, ada chaos banget gitu ya, chaos dan berantakan banget gitu kan hidupnya, jelas banget gitu, dari in and out diserang semua teman-teman ya, dari ibaratnya internal, eksternal gitu kan ya, bener-bener banget gitu. Ada banyak sekali juga yang meninggalkan gitu kan ya, akhirnya kelihatan juga gitu teman-temannya, orang-orang sekitarnya dia yang tadinya mungkin berada di sebelah memihak gitu kan, ternyata banyak ketahuan yang nggak ini gitu loh teman-teman, yang nggak tulus gitu, yang nggak
yang pada akhirnya kelihatan lah ya, topengnya tuh kelihatan banget ya. Tapi buka dulu topengmu. Oh, topengnya jadi benar-benar kelihatan banget orang yang tulus sama dia sama enggak yang selama ini. Jadi dia banyak kekecewaan sih ya, to be honest sih, seperti itu perasaan yang dia rasakan ya. Nah, kayaknya sih ngeri banget ya. Bukan ngeri sih, tapi sedih banget gitu loh ya ceritanya teman-teman ya. Ceritanya sedih banget, dan ya dia berusaha menerima sih, berusaha menerima keadaan situasinya itu seperti apa dalam hidupnya dia. But gitu kan, pasti berat banget ya. Mencoba menerima itu kan berat, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman ya. Kemungkinan dia bakalan kembali nggak sih ya? Coba kita lihat kemungkinannya dia ya. Ini bakalan kembali nggak sih gitu kan ya? Dan dalam waktu dekat nggak gitu. Oke, ini kalau dilihat di kartu ini nih ada cerita-cerita Uranus ya, which is cerita Uranus ini sebenarnya nggak bisa diprediksi sih, tapi kalau untuk deket-deket ini sih kayaknya belum ya teman-teman ya. Tapi kemungkinan sih iya, cuman nggak deket-deket ini juga gitu, masih agak sedikit lama gitu kan ya, dimana memang ya mungkin berat banget ya buat dia ya seperti itu. Dan pergi sih, ini ada kartu kepergian gitu kan, kartu kepergian, dia punya tujuan, dia bangkit sih teman-teman ya, artinya dia sedang yang namanya mencoba lagi untuk bangkit dalam hidupnya, dia belajar lagi gitu kan, dan mencoba untuk melepaskan ilusi-ilusi yang menjebak di pikirannya dia. Jadi ya wajar, namanya juga orang pernah jatuh gitu kan ya, pasti pikirannya juga melanglang buana kemana-mana, tapi dia berusaha banget loh, berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan baik loh teman-teman ya. Dengan apa? Dengan upgrade skillnya dia, upgrade ilmunya dia belajar banyak banget gitu kan, dan belajar banyak sih teman-teman ya, artinya ada kompetisi di sini pun juga dia bisa melihat dari sudut pandang yang luas gitu, dari sudut pandang yang luas. Jadi dari pengalamannya dia sendiri, dari kemarin-kemarin yang terjadi gitu kan dalam hidupnya dia ya, dia belajar banyak banget, which is ini bagus ya, bagus sih, dia bisa ngelihat hal tersebut dan nggak ya namanya mikir yang nggak gitu loh ya. Seperti ya masih yang namanya sibuk dengan ilusinya sendiri, tapi somehow dia juga bisa yang namanya udah memilah-milah hal tersebut dengan baik ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya dia bakalan kembali dalam waktu dekat nggak, masih belum, atau ini lebih tepatnya nggak bisa diprediksi ya. Tapi ada kemungkinan gitu, cuman nggak bisa diprediksi kapannya ya, seperti ini. Lalu posisinya kalian akan seperti apa gitu kan ketika nanti kembali ya teman-teman ya, posisinya kalian akan seperti apa? Pastinya juga akan jadi lebih baik ya, pastinya juga akan jauh lebih baik nih teman-teman ya, karena ada cerita creation di sini. Jadi ya ada komitmen ya, ada komitmen nih teman-teman ya. Bagus. Bagus sih teman-teman ya, kalaupun kalian kembali gitu kan ya, posisinya akan seperti ini, ada komitmen gitu kan ya, ada komitmen buat kalian ngejalanin lagi gitu, ada home juga ya, dia juga akan kembali sih teman-teman ya. Kalau misalkan di kartu yang terakhir ini bakalan kembali, walaupun kita masih belum tahu timingnya kapan, tapi ini adalah satu kepastian, dia bakalan kembali, dia bakalan ini lagi gitu kan ya, barengan sama kamu ya, seperti itu. Nah dia mungkin cuman butuh waktu aja ya, seperti itu. Ini adalah story kamu yang pertama ya, dan sekarang kita bakalan tambahin satu kartu lagi buat saran ya. Saran buat kamu, oh ketinggalan nih, tunggu ya. Saran buat kamu, oke, saran buat kamu, oke, seperti apa? Yang jelas sih belajar menikmati hidup ini gitu kan ya, belajar untuk jauh lebih apa adanya, dan kamunya juga pernah berada dalam situasi tersebut gitu kan ya teman-teman ya. Jadi belajar untuk melihat dari situasinya dia gitu ya, bahwa hidupnya dia itu nggak gampang gitu. Jadi ya kasih waktu gitu ya, kasih waktu, tapi bukan berarti kamu akhirnya jadi kayak mendem emosi kamu sendiri gitu, jangan gitu. Tetap aja apa adanya, tapi kamu kasih waktu buat dia untuk oke, kamu selesaiin dulu deh ya, whether itu adalah emosimu dengan dirimu sendiri gitu kan ya, selesaiin dulu deh ya, kasih waktu sih dia ya.
kasih waktu. Kamunya sendiri juga nggak perlu yang namanya menguras emosi dan perasaan kamu gitu kan, capek jadinya ya. Apalagi kalau misalkan semuanya kamu coba untuk lakuin sendiri, coba bantu dia kesana kesini gitu kan, sedangkan dia mungkin cuma butuh waktu aja untuk bisa menerima ya, kayak gitu. Jadi ya nggak perlu tertekan gitu teman-teman ya, nggak perlu tertekan. Jadi ada masalah gitu kan, tapi bukan berarti kamu harus bertanggung jawab untuk satu problem besar yang dia alami ya, sedangkan dia sendiri pun mungkin butuh waktu di sana ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, membantu di saat dia memang ingin dibantu ya, itu akan jauh lebih tepat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia masih belum mau dibantu ya jangan memaksa gitu ya, seperti itu. Karena kadang-kadang ya orang tuh butuh waktu, cuman ya namanya juga kalau misalkan kita temen atau pasangan gitu kan ya, kalau ada ngelihat seseorang yang kita sayang gitu punya problem, punya beban yang besar gitu, kita kepinginnya ikut membantu, tapi padahal kadang-kadang gitu kan orang itu butuh waktu gitu teman-teman ya. Kadang-kadang ya butuh waktu, kasih aja waktu dulu, oke ya. Nanti kalau enakan pasti udah balik lagi. Alright ya. Ini adalah story yang pertama ya teman-teman ya. Ini adalah story yang pertama buat kamu, oke. Which is ini ya, cukup dewasa dia ngatasin problemnya. Tapi jadi tahu gitu, at least alasannya dia pergi itu apa gitu ya. Nggak apa-apa sih, kasih waktu aja gitu ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat di story kamu yang kedua ya. Story kamu yang kedua seperti apa? Oke, ada alasan apa sih ya di balik perginya dia? Ada freedom sih ya, dia merasa bahwa dia kepingin bebas gitu kan ya, kepingin yang namanya punya kehidupannya dia sendiri. Karena selama ini mungkin dia merasa terkekang gitu kan ya, merasa nggak bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan ya, seperti itu. Dan ya terdominasi gitu, merasa nggak bisa apa-apa. Jadi ya udah deh, males gitu kan ya, karena dia seringkali nggak bisa jadi dirinya dia sendiri kayak gitu. Jadi alasan apa dibalik perginya dia ya, merasa perasaan terkekang, terdominasi yang kayak gini-gini sih teman-teman ya. Perasaan yang dia rasakan apa sih sebenarnya gitu ya, kita coba lihat. Perasaan yang sebenarnya ya dia rasakan itu apa? Dia terjebak di ilusi yang ada di pikirannya sendiri sih teman-teman ya. Jadi sibuk dengan pikiran yang ada di pikirannya sendiri. Padahal mungkin sebenarnya maksudnya orang tersebut atau maksudnya kamu itu nggak seperti itu gitu. Maksudnya orang-orang sekitarnya dia juga nggak seperti itu gitu loh teman-teman. Nah dia tuh suka sibuk dengan pikirannya sendiri, akhirnya ribet dengan pikirannya sendiri dan menyimpulkan sendiri kesimpulannya bahwa selama ini dia terkekang, terdominasi. Padahal mungkin aja gitu kan itu adalah perasaannya dia aja gitu ya. Muncul lagi kartu freedom ya, merasa terkekang gitu kan, merasa terdominasi, merasa nggak bisa melakukan apa-apa ya, seperti ini. Dan dari pemahaman dirinya sendiri gitu kan ya, dia mencoba untuk membebaskan dirinya. Nah cerita-cerita tentang kebebasan sih, merasa diperlakukan gak adil nih ya, merasa dikhianati juga sama nih teman-teman ya. Dan dia mencoba sih yang namanya fokus ke masa depannya dia sendiri, karena mungkin selama ini dia merasa bahwa waktunya terbuang sia-sia ya, seperti ini. Nah kita coba lihat ya teman-teman, apakah dia bakalan kembali gitu. Dan kalaupun kembalinya tuh dalam waktu dekat nggak sih gitu ya. Kita coba lihat. Oke. Dia bakalan kembali nggak sih? Kembalinya sebenarnya kembali sih teman-teman ya, cuman dalam waktu dekat sih iya gitu. Cuman memang baliknya dia tuh sama ego gitu, jadi bukan merefleksikan gitu kan, tapi dengan ego. Kalau yang story pertama tadi dia merefleksikan, dia mengisi waktunya dengan baik gitu kan ya, dengan belajar, dengan dia upgrade skill, upgrade ilmu, dan berusaha untuk menerima keadaan gitu kan, sambil melakukan yang terbaik. Kalau yang ini enggak ya, yang ini definitely dia kembali sih ya dalam waktu dekat lagi, cuman kembalinya tuh kayak sosokan banget gitu ya, kayak merasa ya nggak salah aku gitu ya, seperti itu. Dan dia mengharapkan harapan ya, seseorang itu bakalan yang namanya dia dapat seseorang gitu kan, dan dia melakukan yang
dia inginkan ya, seperti itu. Dan kita coba lihat ya. Oke. Dia sih mengambil lompatan ya, bisa jadi dia kembali membuktikan gitu kan ya, dan mengajak seseorang ya untuk ibaratnya berkomitmen menjalin satu hubungan ya, berkomitmen menjalin satu hubungan, menjalin satu komitmen yang jelas gitu kan ya, berani mengambil langkah ya, walaupun mungkin agak sedikit nekat nih teman-teman ya, seperti itu. OMG ya, jadi kembali sih dalam waktu dekat, cuman ya ceritanya gitu, kembali ngajakin orang mungkin ya, lalu juga melakukan apa yang dia inginkan dalam hidup dan melakukan satu langkah ya, dengan berani, dengan ya mungkin berkomitmen dengan seseorang ya, seperti itu. Lalu posisinya kalian ini akan seperti apa sih? Posisinya kalian nih bisa jadi, kalau dilihat di sini spiritual, which is ini ada pengaruhnya Neptunus ya teman-teman ya. Ini Neptunus tuh nggak jelasan gitu, yang nggak ada ujungnya juga gitu ya. Hubungan kalian tanpa komitmen, sedangkan dia mungkin kembalinya dengan komitmen yang lain ya, seperti itu. So sad banget ya, so sad banget. Coba kita lihat. Oke. Ada flow ya, mengalir gitu aja sih teman-teman ya. Artinya juga apa ya, ada hal-hal ya dimana mungkin selama ini dia merasanya ya seperti ini ya, joy and then fear, banyak ketakutan juga. Diversity ya, ada perbedaan ya teman-teman ya, ada perbedaan. Ini mungkin ada hal dimana kalau misalkan dilihat ya, hubungannya, posisinya kalian akan seperti apa ya, hubungan ini nggak ada komitmen, hubungan yang jelas nggak ada ujungnya gitu kan ya, ya udah jalan gitu aja gitu kan ya. Kayaknya sih happy gitu kan di luaran, padahal banyak ketakutan juga dan banyak perbedaan sih. Bisa jadi perbedaan prinsip ya teman-teman ya di sini. Bisa jadi perbedaan prinsip di sini, perbedaan keyakinan juga bisa ya. Cerita-cerita seperti ini juga ada. Nah, saran buat kamu ya, sebaiknya kayak gimana sih? Saran buat kamu sebaiknya seperti apa? Hindari hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Kalau dia kembali dan dia kembalinya bersama dengan orang lain, komitmen dengan orang lain, ya udah ya, cukup sekian dan terima kasih gitu kan. Karena kalau misalkan kamu jalanin, kamunya akan nyakitin diri kamu sendiri, bukannya diri kamu sendiri yang merasa tersakiti. Pastinya lingkungan sekitar kamu juga bakalan banyak juga gitu kan yang tersakiti gitu. Pasti teman-teman ya, ini pasti banget. Jadi jangan terlibat di hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya teman-teman ya. Lakukan perubahan kalau memang ini adalah sesuatu yang menurut kamu nggak mungkin gitu kan, dengan adanya perbedaan yang luar biasa. Dan sebenarnya ini menerima perbedaan is fine gitu kan, kalau kamu bisa menerima perbedaan tersebut. Tapi kalau kamu nggak yakin ya jangan dijalanin gitu, karena kalau kamu nggak yakin dan kamu jalanin, pasti nanti di tengah jalan itu bakalan ada ya gitu kan, bakalan kalau ada problem tuh kamu nggak kuat gitu loh. Tapi kalau emang udah niat gitu kan mau jadi kayak gimana, problemnya seperti apa, itu pasti ada aja jalan gitu bisa dilakukan. Tapi kalau kamu tahu bahwa ini diawali dengan sesuatu hal yang salah, ya jangan teman-teman ya, seperti itu. Karena kita sendiri pun juga pasti nggak mau berada di posisi yang kayak gitu ya. Kebayang nggak kalau misalkan kamu berkomitmen dengan seseorang gitu kan, walaupun mungkin pernah ada cerita-cerita di masa lalu gitu kan, kita berkomitmen dengan seseorang dan seseorang tersebut pergi dan lalu akhirnya kembali dan akhirnya dia memutuskan untuk berkomitmen dengan orang lain dan masih tetap mau menjalin hubungan dengan kita. Ya coba posisikan diri kita gitu kan ya menjadi pasangannya, pasti akan merasa sakit sekali gitu. Nah kalau kita nggak mau ya jangan melakukan hal tersebut, oke ya teman-teman. Ini adalah story kamu yang kedua ya, story kamu yang kedua. Oke, namanya perasaan ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita sering bilang bahwa atau sering bicara bahwa kalau kita terjebak di hubungan berbahaya gitu kan cintanya nggak salah gitu. Ya emang nggak salah gitu kan ya. Mencintai boleh gitu, tapi tetap gitu kan kamu juga mesti melihat dari sudut pandang yang luas gitu ya. Alright, kita coba lihat ya untuk story kamu yang ketiga seperti apa. Oke, ada alasan apa sih dibalik perginya dia ya? Ada alasan apa dibalik perginya dia? Kita coba lihat di sini.
Ah, ada cerita Virgo, ada cerita Mercury, which is ceritanya adalah tentang sukses. Oke, di balik perginya dia karena dia merasa nggak dimengerti banget ya, merasa nggak dimengerti. Selama ini dia berusaha banget ngertiin orang lain, bisa mencoba untuk yang namanya memahami perasaannya orang lain terus gitu kan, sampai dia lupa waktu buat dirinya dia sendiri, sampai dia lupa waktu untuk dirinya dia sendiri, me time-nya dia sendiri. Dia cenderung melakukan apa yang ingin orang lakukan gitu kan, bukan yang dia ingin lakukan dalam hidup. Jadi ini seperti kejengahannya dia gitu ya, kejengahannya dia, lalu dia merasa bahwa kesuksesan yang selama ini dia dapat tuh kayak sia-sia gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Dan merasa sendiri sih dia gitu kan, merasa sendiri, merasa nggak ada peduli gitu, dan minta bantuan kesana kesini juga dicuekin gitu teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak gitu, ada perasaan merasa diperlakukan sia-sia sih ya, ada perasaan seperti itu. Lalu coba kita lihat ya, perasaan yang dia rasakan itu apa sih sebenarnya ya, kita lihat variatifnya itu seperti apa perasaannya. Dia merasa ini bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini ya, bahwa dia tuh udah mati-matian sama keluarga gitu kan, tapi di saat dia jatuh, di saat dia butuh bantuan, itu nggak ada satupun orang yang bisa membantu dia gitu. Jadi benar-benar perjuangan sendiri gitu loh teman-teman ya, berjuang sendiri. Nah seperti itu sih, jadi kayak nggak dipeduliin gitu ya. Ya harus berjuang sendiri gitu loh teman-teman ya. Dan kita coba lihat ya, oke, tapi bagus sih ya, memang dia memang merasa sendiri ya, kesepian, ada isolation di sini, expression, sesuatu yang dia tutupin selama ini ya. Ada banyak hal sih teman-teman ya. Jadi perasaan yang sebenarnya saat ini adalah merasa sepi, merasa sendiri, merasa harus berusaha sendiri, merasa semua hal yang dia bangun selama ini seperti sia-sia gitu ya. Kesuksesan yang dia dapat dalam hidupnya ini kayak sia-sia aja gitu ya, seperti itu teman-teman. Perasaannya dia. Nah ini dia jujur sih sama dirinya dia sendiri, artinya selama ini mungkin dia kayak nutupin banyak hal gitu kan ya. Jadi sakit ditelan sendiri, semua ditelan sendiri, sekarang udah nggak mau gitu. Jadi dia berusaha banget yang namanya lebih apa adanya, tapi kalau dibilang terluka karena nggak ada orang yang ngebantu dia gitu loh ya. Jadi perasaan yang dia rasakan ya kesepian banget ya, merasa sendirian. Nah dia bakalan kembali nggak sih gitu? Kalau kembali pun ada waktu dekat nggak sih ya? Kembali sih teman-teman ya, kembali. Dan dia bawa pemahaman yang bawa pemahaman yang luar biasa ya dalam hidupnya dia. Jadi jauh lebih bijaksana kembalinya dia gitu. Dia menghargai momen banget ya, seperti itu. Dan ya oke sih ya. Ada perjalanan yang dia tempuh gitu kan ya, tapi perjalanan ini membawa pemahaman ke banyak hal, which is itu bagus sih teman-teman ya, which is itu bagus. Jadi akan kembali sih ya, bakalan kembali dia dalam waktu dekat dan membawa pemahaman yang luar biasa. Lalu posisinya kalian bakalan seperti apa? Gak apa-apa ya, posisinya kalian bakalan baik-baik aja, balance ya, sama seperti semula ya. Kalaupun sekarang ini kamu berteman sama dia ya bakalan tetap jadi teman gitu kan. Kalau misalkan kamunya berpasangan sama dia ya pastinya juga tetap akan berpasangan ya, seperti ini. Jadi sama seperti ini sih teman-teman. Sama aja bolak-balik harusnya sama sih posisinya gitu ya, seperti itu. Jadi ya kamunya nggak usah ini ya kebawa perasaan gitu. Ya oke, right, oke, yes ya, alright ya. Oke, ini posisinya kalian akan seperti apa ya. Jadi ya pasti ada banyak hal gitu kan ya. Dia juga dapat pemahaman juga banyak gitu teman-teman ya berusaha gitu kan buat deketin kamu lagi, memperbaiki gitu kan. Kamunya sendiri pun juga pastinya mau memperbaiki hubungan ya, seperti ini. Karena memang kamunya sendiri ada perasaan rindu ya, seperti itu. Dan ya ditinggal sama dia tuh kayak nano banget gitu, karena biasanya ada ngedengerin gitu kan, ada yang ngertiin gitu. Seperti itu. Oke ya, saran buat kamu sekarang, saran buat kamu di story yang ketiga ini apa sih ya, saran buat kamu.
Belajar saling sayang sih teman-teman ya. Belajar saling saling tuh kayak gini. Kadang-kadang kamu tuh sibuk banget yang namanya berusaha, kamu sayang sama pasangan iya gitu kan, kamu sayang sama teman iya, tapi kadang-kadang kamu lupa untuk nanya gitu, apa sih yang membuat mereka merasa disayangi gitu ya. Alih-alih kita berusaha banget yang namanya sayang sama mereka, sibuk banget sayang sama mereka tapi tanpa nanya gitu kan, apa sih yang membuat mereka merasa disayangi. Karena percuma banget kalau misalkan kita sayang sama pasangan gitu kan, tapi pasangan kita nggak merasa disayangi. Kita udah yang wah luar biasa banget gitu kan ya. Mungkin love language kalian berbeda dengan pasangan. Nah ini yang perlu yang namanya diperbaiki gitu. Kamunya sendiri sibuk yang namanya ngasih hadiah, ngasih surprise yang luar biasa gitu, nabung sana sini gitu. Oh pokoknya udah luar biasa banget, karena memang mungkin love language yang kamu adalah gift atau surprise gitu. Sedangkan dia sebenarnya mungkin nggak butuh barang-barang dari kamu, dia nggak butuh yang namanya surprise dari kamu. Yang dia butuhkan adalah kamu berada di sebelahnya dia, karena love language-nya dia mungkin quality time ya, seperti itu. Jadi nggak nyambung kadang-kadang, tapi bukan berarti nggak baik ya pasangannya, bukan teman-teman ya, tapi mungkin karena nggak nyambungan ini jadi kayak merasa nggak disayangi, merasa nggak dipahami, yang kayak gitu sih teman-teman ya. Seperti itu, oke. Cinta itu penting, tapi kalau misalkan dengan cinta itu kamu malah jadi sibuk sendiri gitu kan ya, dan malah nggak peduli sama orang yang kamu cintai ya, jadi percuma dong ya. Nggak nyampe ya. Seperti itu buat teman-teman semua yang dia rasakan ya saat terakhir kali melihat kamu ya teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu dalamnya hati orang tuh kayak gimana ya kan. Itu sebabnya sebaiknya kita nggak judging sih ya, karena merasa tahu gitu, orang ini pasti kayak begini nih, kamu tuh pasti dan pasti yang pastiin gitu kan ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah benci sama orang lain itu juga hanya akan membuat energi kamu drop drain gitu kan, dan akhirnya hanya cacian aja, nggak enak gitu kan, ngomongnya juga nggak enak, terus habis gitu ngomel-ngomel nggak jelas gitu ya kan. Jelas sih ngomelin orang gitu kan ya. Sayang banget sih teman-teman ya kalau misalkan kita buang waktunya untuk menyakiti diri kita sendiri pada akhirnya ya. Kenapa enggak sih ya, mulut yang indah yang sudah diberkahi sama alam semesta ini ya, kita lantunkan kata-kata yang indah dan doa yang luar biasa untuk kebaikan dirinya kamu sendiri. Oke? Kita bakal jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya teman-teman ya. Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story. Ayo langsung ke sana yuk, karena di sana bakalan dibedah juga ya untuk bacaan 12 zodiak. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.